Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 195. Yulia hanya melirik suaminya sekilas, dan kini kembali fokus menatap Hasan yang tengah menyusui. Udah lama minum ASI-nya kan? Hasannya biar mas aja, kamu makan sekarang. Kata Teh Wardah tadi pagi kamu hanya makan sedikit aja. Ini udah siang pasti perutmu kelaparan. Saat Ikram ingin mengambil alih menggendong Hasan, tiba-tiba anak itu menangis histeris, bahkan air matanya sudah membasahi pipinya. Udah mas, Hasan gak bisa jauh-jauh dari aku. Seperti kata dokter, dia takut orang lain. Kembalikan sekarang, aku gak tega mendengar tangisannya. Hasan yang tidak pernah rewel kini tiba-tiba anak itu menjadi rewel. Dia hanya ingin berada di dekat Eminya. Jika ada orang yang lain mencoba mengendongnya, dia akan menangis histeris. Tubuhnya pun masih panas, dia demam tinggi. Untungnya dokter memberikan obat cair khusus anak beberapa menit tadi. Sedangkan Hussein pergi dibawa oleh Ning Wardah dan juga Hilmi ke taman rumah sakit untuk mencari angin segar. Enggak sayang, jangan menangis, ini ubimu. Emimu mau makan dulu bentar, enggak lama kok. Ikram mengecup bibir anaknya pelan dan terus mencoba untuk menenangkannya. Dia bersolawat dengan suara menenangkan membuat Hasan kini tenang dan tidak merontak-rontak lagi. Hasannya udah tenang sayang. Sekarang kamu makan nasi gorengnya, cepat keburu dingin. Mas udah makan. Ikram mengangguk seadanya padahal dia hanya memakan roti saja tadi untuk menganjal perutnya. Mau tak mau Yulia pun makan nasi goreng itu. Makannya yang banyak, jangan sedikit-dikit, sayang. Gak nafsu makan aku, mas. Aku makan 5 suap aja ya. Ikram menggeleng, mengusap pipi istrinya dengan satu tangan mendekap Hasan. ASI anak-anak ada di kamu, sayang. Kalau kamu makannya jelek, maka ASI-nya pun pasti keluar sedikit. Mas juga cemas keadaan kamu yang kekurangan gizi. Pasti dari kemarin kamu makan gak teratur. Yulia akhirnya memakan habis nasi goreng walaupun dia tidak menyukainya. Semua dia lakukan demi anak-anaknya, apalagi sekarang Hasan minum ASI-nya cukup banyak dari pada sebelumnya. Istri pintar. Hasan jangan rewel lagi ya sayang. Sekarang kamu aman. Tidak ada lagi orang yang ingin jahat sama kamu. Hasan hanya memegang dagu ubinya lalu menggesekkan wajahnya ke dada bidangnya. Trauma Hasan terhadap kegelapan makin parah mas, apalagi terhadap orang baru. Ucap Yulia setelah selesai makan nasi goreng. Kini dia mengambil alih Hasan dari suaminya. Ini semua gara-gara gadis desa itu. Aku ingin menuntun keadilan sebagai orang tua. Dia telah memberikan luka di hati anak-anak kita. Ikram mengecup kepala istrinya, dia memeluknya dari belakang. Mas dengar aku kan? Walaupun kakek Bahar ataupun Aziz memohon padamu untuk melepaskan tuntutan terhadap Nasmira, aku akan tetap menuntutnya. Kamu jangan memikirkan hal itu, semua akan mas urus. Sekarang kamu fokuskan pada pemulihan anak-anak. Kedua mata Yulia terpejam menikmati kecupan di keningnya. Dia mengangguk. Sekarang mas akan pergi ke kantor polisi. Mas izin berbicara dengan Nasmira. Aku ingin ikut. Ikram menggeleng. Dia tahu apa yang akan terjadi jika istrinya ikut. Pasti istrinya akan membuat kekacauan. Emosinya tidak stabil saat ini. Mas yang akan menyelesaikan semuanya. Diizinin gak nih mas menemui wanita itu? Aku izinin mas. Tapi aku ingin Nasmira dan 2 anak buahnya mendekam di penjara selamanya. Aku ingin dia mati di sana. Maaf, aku memang terlalu kejam menginginkan dia hidup menderita. Wanita itu bahkan tega memberikan trauma pada anak sekecil Hasan dan Hussein.
Mereka ditinggalkan di kamar berdua dengan Hasan yang telah dia lukai. Membayangkannya saja aku nggak sanggup, Mas. Yulia menangis membuat Ikram mendekap tubuhnya erat. Dia akan mendapatkan balasan di akhirat lebih nyata dan lebih pedih karena telah menyakitkan anak kita, sayang. Ikram pergi dari ruang rawat istrinya sambil menghapus air matanya kasar, setelah berpamitan pada istrinya. Hawa, Maryam, kapan kalian ada di sini? Dia menatap sahabat istrinya sekilas. Afwan Ustaz, sejak 5 menit lalu. Kami takut mengganggu, jadi kami menunggu di luar. Silahkan masuk. Saya minta tolong pada kalian jaga istri saya. Yulia emosinya sedang tidak stabil, tolong hibur dia. Maryam dan Hawa mengangguk kuat. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Ustaz tunggu, tahan Maryam sedangkan Hawa sudah masuk ke dalam dengan terburu-buru, dia mencemaskan keadaan sahabat dan anaknya itu. Ya Ustazah Maryam. Maryam meringis. Ustaz Afwan, bagaimana keadaan Mas Zayan? Katanya dia yang menemukan Nasmira dan menahannya saat ingin kabur. Kamu khawatir dengan Zayan? Maryam seketika menggeleng keras. Aku hanya bertanya aja Ustaz. Afwan jika pertanyaanku ini lancang. Saya tidak tahu keadaannya, saya terlalu fokus pada keluarga saya. Tapi yang pasti dia baik-baik saja. Anak itu tidak pernah ceroboh dalam melakukan sesuatu. Maryam mengangguk, hatinya tidak bisa bohong, dia merasakan kelegaan. Setelah mengucapkan terima kasih dia ikut masuk ke dalam. Dan Ikram pun berlalu pergi. Ikram, kamu akan pergi kemana? Tanya Hilmi yang telah kembali dari taman bersama istri dan keponakannya yang telah tertidur dalam dekapannya. Ikram mendekat, dia mengelus pipi anaknya yang tertidur damai. Mau menemui Nasmira. Besok dia akan diadili atas perbuatannya oleh hakim, dan Ikram pun udah menyewa pengacara agar bisa menuntutnya. Tolong jaga anak-anak ya Bang. Maaf merepotkan. Cek, jangan bilang merepotkan. Kamu adik abang, baik Hasan dan Hussein adalah keponakan abang. Ikram tersenyum tipis. Makasih banyak Teh Wardah, Bang Hilmi. Sungguh kalian berdua telah banyak membantu. Ning Wardah hanya memberikan semula senyuman tipisnya. Bentar lagi Abi, Omar sama putri abang akan datang diantar sama Kang Abdul. Kamu pergi aja. Anak-anak sama istrimu banyak yang jagain. Hilmi berkata. Ikram mengangguk, dia pergi dari rumah sakit setelah berpamitan. Sesampainya di kantor polisi, dia meminta pada petugas yang berjaga untuk mengantarkannya pada Nasmira. Terlihat Nasmira berjalan mendekat dengan mata binarnya. Dan kini mereka duduk berhadap-hadapan dengan kaca anti pecah sebagai penghalang, di tengahnya ada lubang kecil agar suara di antara keduanya dapat terdengar. Nasmira, kenapa kamu melakukan semua ini pada kehidupan baru saya? Akhirnya, pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikiran Ikram dia keluarkan. Nasmira memiringkan kepalanya lalu tersenyum tipis. Aku tidak akan dipenjara Mas Fagih, maksudku Mas Ikram. Mas Aziz dan kakekku akan datang dan menolongku. Mereka akan membawa pengacara, dan aku pastikan aku akan bebas. Ikram menatap kedua tangannya. Kamu terlalu dimanjakan dari kecil. Semua yang kamu mau pasti kamu dapatkan, tanpa terkecuali. Tidak peduli pada orang yang mengabulkan semua permintaanmu. Kakekmu, dia berjuang untuk membesarkanmu. Untuk makan pun dia hanya makan nasi putih dan garam setiap harinya, Nasmira. Sedangkan kamu, demi cucu tak tahu diri. Sepertimu dia rela memberikan kamu makanan enak. Sebenarnya otak dan hati kamu terbuat dari apa? Kenapa tidak ada rasa kasihan atau sedikit perhatian?
pada kakekmu. Dan karena perbuatanmu kali ini, kakekmu menyerah. Dia tidak akan peduli padamu lagi. Suamimu juga. Mereka tidak akan datang membelamu karena kamu bersalah di sini. Kamu sudah melakukan hal di luar batas, Nasmira. Enggak mungkin. Kakekku pasti akan datang. Mas Aziz pun juga. Sayangnya mereka menghubungi saya, mereka tidak akan datang ke Jakarta. Kamu sudah membuat mereka kecewa dan menanggung malu akibat ulah kejimu. Saya akan menuntut kamu untuk dipenjara seumur hidup. Anak-anak saya mengalami trauma, terutama Hasan yang hampir mati akibat ulahmu. Berapapun uang yang harus saya keluarkan saya tidak peduli, asalkan kamu dipenjara seumur hidupmu di balik jeruji besi. Tunggu Mas Ikram, aku gak bersalah. Semua ini salah Mbak teroris itu. Jika saja dia tidak merebutmu dariku, aku tidak akan menculik mereka berdua. Nasmira berusaha menggendor kaca di depannya, tapi sial, kaca itu begitu keras. Dia tidak mau berakhir di tempat ini. Jam kunjung sudah berakhir, instruksi petugas polisi perempuan menarik paksa Nasmira untuk keluar dari ruangan ini. Mas Ikram kembali. Teganya kamu menuntutku. Aku yang menyelamatkan hidupmu. Kenapa kamu menginginkan aku dipenjara seumur hidup? Mas Ikram, aku membenci kamu, Mas. Sialan. Aku menolongmu tapi kamu malah menjebakku. Mas, kembali. Aku cinta sama kamu dengan tulus. Maafkan atas perbuatanku pada anak-anakmu. Tolong bebaskan aku, Mas Ikram. Ikram pergi tanpa menatap ke belakang. Dia tidak peduli pada teriakan dari Nasmira. Hatinya jujur saja begitu marah, ingin memaki wanita itu bahkan menghajarnya, tapi emosi tidak akan menyelesaikan semuanya. Dia harus bersabar karena semua ini bagian dari ujian. Raisya, atur ulang jadwal saya. Sore ini saya ingin menjenguk adik-adik saya di rumah. Sakit. Adik-adik Tuan. Tunggu, Tuan punya adik. Langkah kaki Zayan seketika terhenti. Dia berbalik menatap sekretaris perempuannya. Punya? Anak dari guru saya dan teman perempuan saya sudah menanggap Hasan dan Hussein adik saya. Masa kamu lupa dua anak kembar yang pernah kamu lihat di pesantren? Raisya seketika ingat. Baik Tuan, saya akan mengatur ulang jadwal. Sore ini seharusnya ada meeting dengan perusahaan Abimana Group, tapi saya akan meminta pada mereka besok pagi untuk melakukan meetingnya sebab Tuan ada urusan penting. Zayan memberikan jempol pada sekretarisnya ini. Walaupun masih baru, Raisya sungguh bisa diandalkan di saat sekretaris lamanya masih terbaring di rumah sakit. Tuan jangan lupakan ini. Wanita itu memberikan tote bag padanya. Ah, ini kan satu set pakaian muslimah yang seharusnya tadi pagi saya berikan pada Maryam. Saya hampir melupakannya. Terima kasih Raisya. Sama-sama Tuan, semoga sukses. Zayan tersenyum tipis lalu pergi dengan langkah lebar. Tiba-tiba sang bodyguard berpakaian serba hitam datang mendekatinya. Tuan, saya sudah memasukkan mainan ke dalam mobil. Terima kasih Pak Daniel. Pria itu mengangguk dan Zayan masuk ke dalam mobil. Dia melajukan mobilnya, meninggalkan perusahaan besarnya, Mahafir Group. Walaupun Ustaz Ikram pasti menolak hadiah dari saya, tapi Yulia pasti akan menerimanya demi membuat anak-anak senang. Selama itu bukan ponsel tidak masalah kan? Saya hanya membeli mainan berupa robot-robot yang bisa bergerak dan bersuara. Yulia, kami berdua harus pamit. Soalnya aku dapat izin keluar dari pesantren hanya 3 jam saja, ucap Maryam memeluk erat sahabatnya. Aku juga. Aku ada jadwal kuliah sore. Maaf tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Yulia tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Makasih udah menemaniku. Ada keluarga suamiku juga di sini, jadi kalian jangan khawatir.
Maryam dan Hawa pergi setelah berpamitan. Yulia, keluargamu tidak datang ke sini? Tanya Abi Laksa yang tengah menggendong Hussein. Dia bahkan memberikan kurma yang sudah dia haluskan. Dan Hussein terlihat menyukainya. Enggak, Bi. Mereka pergi ke London. Ayah ada perjalanan bisnis dan bunda harus ikut. Aku tidak mengabari mereka, takut mereka tiba-tiba kembali ke Indonesia karena khawatir. Bagaimanapun aku tidak mau membuat mereka khawatir di saat perusahaan ayahku juga sedang tidak stabil. Abi Laksa mengangguk. Tapi nanti kabari mereka menantu, bagaimanapun mereka keluargamu. Iya Abi, aku akan mengabarinya nanti. Yulia kembali fokus menatap Hasan yang belum juga tertidur. Dia masih diam dalam dekapannya. Saat Abi Laksa maupun kedua kakak iparnya ingin mengambil alih Hasan, menangis dengan tubuh gemetar. Dia benar-benar trauma pada orang, selain Eminya. Abi pasti pegalkan terus gendong Hussein. Baringkan aja ke atas berangkar. Nggak usah, Abi masih rindu Hussein, menantu. Omar mau gendong Hussein boleh tidak? Pinta Omar dengan nada takut-takut. Dia takut pada kakak iparnya ini yang membencinya. Bagaimanapun dirinya gagal menjaga keponakannya di saat dua preman itu menculiknya. Boleh Omar gendong aja. Tapi hati-hati ya. Yulia tersenyum di balik cadarnya membuat mata anak itu berbinar. Hawa, sebenarnya kapan kamu menentukan tanggal pernikahanmu dengan Dr. Adam? Kalian terlalu lama berstatus tunangan, dan sampai sekarang pun belum disahkan. Melalui ikatan pernikahan, mereka berdua kini berjalan di koridor rumah sakit. Maryam yang memiliki rasa penasaran dan juga kekhawatiran pada sahabatnya ini pun akhirnya bertanya. Bukannya Suzon, tapi aku takut Dr. Adam ada hubungan lain dengan wanita lain. Aku lihat-lihat hubungan Dr. Syera dan Dr. Adam begitu dekat. Tadi pagi di pesantren pun aku melihat mereka mengobrol berdua di koridor pesantren. Hawa seketika berhenti berjalan. Sebenarnya seminggu ini Mas Adam terlihat berbeda dari biasanya. Setiap pagi dan sore aku mengantarkan makanan pun gak ada obrolan sama. Sekali, dia hanya mengucap terima kasih, setelah itu aku harus pergi karena dia yang pendiam. Maryam semakin cemas mendengarnya. Dia tidak mau sahabatnya ini terluka oleh manusia yang selalu dia harapkan. Kamu harus minta kepastian pada Dr. Adam, How. Satu lagi, aku pun pernah melihat Dr. Syera masuk ke mobil tunanganmu. Mereka pergi dengan alasan ingin membeli obat. Tapi aku yakin itu bukan alasan satu-satunya. Hawa hanya bisa menghela nafas panjang. Aku gak tahu Mar. Sejak awal emangnya aku terlalu tinggi mencintai seorang dokter, sedangkan aku hanya wanita biasa. Jika emang Mas Adam memiliki hubungan dengan Dr. Syera, aku akan ikhlas melepaskan. Mas Adam pantas sama Dr. Syera dibandingkan aku yang pelupa. Apa-apa semua kejadian harus aku catat di buku diariku. Ingatanku pendek, sedangkan Dr. Syera cerdas orangnya. Maryam menatap dalam sahabatnya lalu mengguncangkan tubuhnya. Jangan gitu dong Hawa. Ingat kata Yulia, kita harus mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kita. Kamu udah terikat tunangan dengan Dr. Adam, seharusnya kamu tegur dia agar menjaga perasaanmu. Udahlah. Aku izin menginap hari ini di tempatmu tinggal Mar. Aku akan bolos kuliah sore ini. Moodku tiba-tiba hilang. Perdebatan mereka tiba-tiba terhenti saat melihat seorang pria memakai pakaian formal berjalan mendekat. Assalamualaikum, Maryam, Hawa. Kebetulan sekali kalian berdua ada di sini. Abis jenguk Twinsia. Waalaikumsalam, Zayan. Iya, kami berdua akan pulang sekarang. Yang menjawab adalah Hawa, sedangkan Maryam hanya menjawab salam saja dengan suara pelan.
Sebaiknya kita sekarang pergi, Hao. Aku ada urusan di pesantren yang harus aku selesaikan sore ini. Maryam menarik tangan sahabatnya itu dengan cepat. Tunggu. Ini untukmu, Zayan memberikan tote bag pada Maryam. Anggap saja itu hadiah untukmu. Jangan ditolak karena aku tidak mau mengambilnya. Kembali. Tapi udah terima aja Mar, potong Hawa terkekeh kecil. Dia tahu Zayan ini menyukai Maryam. Sabar ya, Senin depan cincinnya aku pastikan udah jadi. Maksudnya. Zayan berlalu pergi setelah mengucapkan salam. Hawa senyum-senyum sendiri akan tingkah dua manusia di hadapannya ini. Masa kamu gak peka sih Mar? Maksud Zayan itu dia akan melamar kamu. Senin depan kan kamu pulang ke desa, nah dia juga akan pergi ke sana dengan niat baik. Aku mendapatkan kabar dari Yulia katanya seminggu setelah lamaran berhasil dia akan menikahi kamu. Bukankah pria itu terlalu terburu-buru? Alasannya tentu saja gak sabar halalin permata indah kayak kamu. Maryam tersenyum tipis. Menggenggam erat tote bag di tangannya, aku tidak akan berharap lebih para manusia, karena manusia tempatnya kecewa. Aku akan berharap hanya pada Allah, dan harapkanku ingin lelaki itu jodohku. Kamu mencintai Zayan. Maryam hanya menanggapinya dengan senyuman. Untuk saat ini aku hanya kagum bagaimana caranya dia membantu orang-orang. Apalagi Zayan tipe orang yang tidak sanggup melihat orang lain menderita. Untuk perihal mencintai, aku hanya akan jatuh cinta pada lelaki yang mengikat janji pernikahan di hadapan orang tuaku. Hawa benar-benar kagum pada sahabatnya ini. Setelah Yulia yang selalu dia kagumkan, dia juga kagum pada Maryam. Mereka berdua pergi menggunakan mobil taksi menuju ke pesantren. Bertepatan saat itu terlihat mobil Dr. Adam masuk ke kawasan pesantren. Namun yang membuat mereka tertarik adalah ada sosok Dr. Syera di sana. Sebenarnya aku yang salah di sini Maryam. Hawa angkat bicara setelah taksi yang mereka tumpangi pergi. Aku terlalu fokus pada kuliahku. Mas Adam pernah memintaku untuk menikah dengannya, tapi aku menolaknya saat itu karena kuliahku sedang padat-padatnya. Dan selama beberapa minggu ini Mas Adam jadi berbeda. Maryam membawa masuk Hawa ke dalam pesantren. Dan terlihat mobil hitam yang baru beberapa bulan ini dibeli oleh Adam terparkiran di halaman pesantren, dekat dengan UKS. Bicara sama tunanganmu Hao. Aku akan menunggumu di ruang pengajar. Aku akan mengambil nilai ujian yang malam ini harus aku periksa. Hawa mengangguk, kemudian dia mendekati Adam yang baru saja keluar dari mobil. Bersama dengan Syera. Hawa, sejak kapan kamu ada di sini? Kaget Adam sekaligus heran. Tunggu, ini kan jam kuliahmu. Kamu bolos. Mas bisa bicara sebentar? Pria pemilik tubuh tinggi 180 cm dan wajah bersih tanpa cacat itu mengangguk. Dan maaf Dokter Syera, bisa pergi. Saya ingin mengobrol berdua. Afwan Hawa, ini wilayah pesantren. Tidak baik mengobrol berdua. Hawa tersenyum tipis. Tidak akan terjadi kesalahpahaman sebab saya tahu diri. Di sekitar halaman ada para santri yang bersih-bersih. Dibandingkan Dokter Syera dengan Mas Adam yang pergi dan pulang hanya berdua. Dokter Syera menjadi kaku, dia akhirnya pergi. Apa yang ingin kamu sampaikan Hawa? Adam dengan canggung, padahal biasanya mereka ketika mengobrol tidak seperti ini.